Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast PTA edisi spesial. Perkenalkan, saya Rosi, host yang akan menemani Mam and Paps dalam berbincang-bincang hari ini. Tema podcast kita kali ini adalah memilih sekolah yang tepat untuk anak spesial. Dalam kesempatan bahagia ini telah hadir di hadapan saya para narasumber istimewa, dan saya akan memperkenalkan pada Mams Paps satu persatu. Yang pertama, Mami Ima, Kepala School of Human Education for All Center. Narasumber yang kedua ada Mams Dewi Aristi, Mam dari Pasya, siswa kelas 9 lulusan 2021. Ada juga Mam Retno Kusumaning Tias, Mam dari Raffi, siswa naik kelas 9 ya Mam? Oke. Selanjutnya kita akan bertanya kepada masing-masing narasumber sesuai dengan tema kita hari ini. Yang pertama saya mau nanya ke Mami Ima ya. Langsung ya? Iya, langsung aja ya. Mami, aku mau tanya nih, definisi anak spesial itu seperti apa? Oke, definisi anak spesial. Kayaknya pertemuan kita kali ini spesial banget ya, Mam. Saya dikelilingi ibu-ibu yang cantik luar biasa, Masya Allah. Saya ditanya, saya mau nanya lagi boleh? Mama Oci tadi pagi sarapan apa? Tadi pagi saya sarapannya cuma minum madu ya. Tapi tadi makan siang makan padang tuh. Oke, saya nanya sarapan. Oke. Mama Pasya sarapan apa tadi? Sarapannya seperti biasa, telur sama kopi hitam. Waduh, telur, kopi hitam. Ada madu, kopi telur. Oke, kalau Mama Raffi tadi pagi sarapan apa?
Sarapan saya tadi diawali dengan 3 kurma. Masya Allah. Tapi selanjutnya ada Gado-gado? bakwan jagung. Iya, betul. Jadi ada madu, ada kopi telur, ada kurma. Saya sarapan tahu goreng dari pagi. Nah, dari kita berempat ini ternyata sarapan aja beda-beda. Iya. Ya, berarti sebetulnya di antara kita berempat aja nih, baru berempat loh, belum ibu-ibu dan teman-teman di balik layar nih banyak pasti sarapannya juga beda-beda. Kenapa? Itu yang menandakan bahwasanya kita, setiap individu itu punya kondisi yang spesial. Gitu. Jadi itu baru sarapan. Makanya saya bilang, nanyanya sarapan aja loh, Mam. Saya bilang, belum sampai ke makan malam. Jadi maksudnya pada saat kondisi sarapan saja itu kita sudah berbeda-beda. Nah, sebetulnya kalau definisi anak spesial saya akan angkat sedikit tentang inklusi. Apa sih inklusi itu gitu. Jadi inklusi itu adalah keberagaman sebetulnya. Jadi pada saat bicara keberagaman ya kayak kita tadi, sarapan aja beda-beda. Belum kalau saya tanya nanti, tadi makan siangnya apa? Mungkin juga berbeda-beda. Sehingga pada saat kondisi yang berbeda-beda, itulah yang disebut dengan inklusivitas, kondisi yang beragam. Nah pada saat Mama bilang tadi kopi dan telur, kita kan nggak bisa bilang ya Mam, nggak boleh sarapan kopi sama telur. Sarapannya kayak saya aja, nggak bisa kita paksakan kondisi seperti itu. Sehingga pada saat kondisi inklusif itulah yang berbeda-beda. Makanya anak-anak kita yang di sekolah itu kan ratusan jumlahnya. Pasti kalau ditanya satu-satu sukanya apa, makannya apa, itu juga kemungkinan berbeda-beda. Nah sehingga inklusivitas sendiri itu artinya adalah keberagaman dan berbeda-beda yang perlu kita sikapi dengan bijak sama-sama. Karena saya nggak mungkin bilang jangan kurma dong, saya nggak suka. Orang saya yang suka kurma gitu kan. Sehingga dengan kondisi yang berbeda-beda itu tadilah yang disebut spesial tuh sebenarnya bukan anak spesial saja. Tapi kita semua punya keunikan, punya kespesialan. Makanya sekarang saya sedang berusaha ajak mams nih semua untuk menggaungkan bahwasanya yang namanya spesial itu tidak hanya kondisi yang berbeda, tapi kita semua punya keunikan yang berbeda yang perlu disikapi bersama-sama. Nah, kalau pertanyaannya adalah anak spesial seperti apa, saya balikin lagi. Pasti kelebihannya beda sama saya. Tasya juga pasti beda sama saya. Sehingga anak spesial itu kita samakan dengan kita yang juga pasti punya perbedaan masing-masing. Nah mungkin penjelasan lebih rincinya adalah anak dengan kondisi yang berbeda-beda, sama kayak kita tadi berbeda. Karena setiap anak kembali lagi pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tinggal bagaimana kita menyikapi kelebihan dan kekurangan itu. Jadi kalau ditanya anak spesial itu apa? Anak hebat yang punya kemampuan berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Padahal sebetulnya anak reguler pun anak spesial karena pastinya punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda juga. Mudah-mudahan bisa menjawab. Mama Cukup ya. cukup ya. Kayaknya Cukup suatu jawab. pengetahuan yang baru juga ya buat kita ya. Ternyata bukan spesial tapi memang anak yang punya kemampuan berbeda, yang berbeda dari anak-anak lainnya. Betul. Kurang lebihnya Iya, seperti iya. itu. Oke, Mami Manu mau nanya lagi nih. Pendidikan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk anak-anak yang punya kelebihan yang tadi kita bicarakan, mungkin apa spesial itu, inklusi itu? Oke. Nah, balik lagi kalau tanya pendidikan apa sih yang cocok untuk mereka, kurang lebih gitu ya. Jadi lingkungan yang inklusif. Jadi lingkungan inklusif, karena sekarang kalau kita bicara inklusif kan tidak hanya di dunia pendidikan ya. Keuangan juga sudah mulai inklusif gitu kan ya, media juga sudah mulai inklusif. Jadi untuk anak-anak dengan kondisi yang tadi spesial itu harus ditempatkan di kondisi yang inklusif, dalam arti budayanya menerima keberagaman. Tadi kan kita sepakat ya kalau inklusi itu adalah dunia yang beragam, sehingga anak-anak spesial ini bisa diterima dengan baik dengan kondisi-kondisi yang beragam. Oke. Mudah-mudahan juga menjawab. Terus ini ya, Mbak Mima, apa yang harus disiapkan oleh setiap orang tua yang mempunyai anak spesial atau inklusi itu untuk memfasilitasi pendidikan anak Oke. tersebut? Ya, kalau ditanya lagi sekolah seperti apa, kita balikin, saya mengumpamakannya kita dulu biar gampang gitu ya, Mang. Saya nggak suka
pedas misalnya, dipaksa makan pedas, kira-kira marah nggak kita? Marah. Suka nggak ya. kita? Misalnya mama masih nggak suka pedas gitu, nggak suka jengkol misalnya, tiba-tiba Nggak mau suruh makan nanti saya. Kira-kira jawabannya gimana, Mam? Nggak mau nanti sakit perut. Oke. Kalau nggak suka jengkol nih, Mam, dipaksa makan jengkol misalnya, Mundur deh. mundur kan? Ya. Karena nggak suka. Karena nggak suka. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi pada saat kita memberikan sesuatu ke mereka, idealnya disesuaikan dengan dia maunya apa, dia butuhnya apa. Jadi kadang-kadang kan kita semua emak-emak nih di sini harus begini, harus begitu. Padahal mungkin anak kita juga belum tentu mau, belum tentu suka bahkan. Nah, kalau untuk anak-anak spesial yang pastinya tadi sekolah yang inklusif, yang menerima keberagaman, sehingga kita pada saat memberikan treatment atau memilihkan sesuatu yang paling pertama perlu dilakukan, tahu dulu nih apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Dari hal-hal itu nantinya kita bisa menempatkan mereka sesuai dengan yang dia suka, tapi bukan dengan yang dia tidak suka gitu, tapi dengan yang dia suka dengan kelebihan-kelebihannya. Nah, sekolah support nggak nih? Anak saya nggak bisa ini, oke, nggak bisa A misalnya. Kita nanti akan coba intervensi untuk melakukan hal-hal yang dia nggak suka tapi jadi suka, minimal seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kelebihan, kekurangan, hambatan, minat, bakat anak-anak. Nih, sekarang aku penasaran nih sama Mam Risti sama Mam Retno ya. Gimana? Bagaimana pengalaman Mam Risti, Mam Retno memiliki anak spesial? Oh, gini, anak spesial itu ngasih saya pengalaman yang spesial juga. Pastinya gitu ya, punya anak spesial pasti pengalamannya juga spesial nih gitu. Jadi pengalamannya dari mulai yang lucu, yang menegangkan, yang bikin panik gitu, terus yang bikin bahagia, mengharukan, itu campur aduk gitu. Jadi ada pengalaman pernah sih bisa dibilang lucu sebenarnya ya, cuma bikin saya agak gimana gitu jadinya. Yaitu pada saat kita makan di restoran di mall, tiba-tiba ada orang badannya lumayan besar tuh masuk gitu. Saya udah mulai ini, aduh nih pasti akan komentar nih anak saya gitu kan. Dan benar pas masuk dengan suara lantangnya dia ngomong, "Bunda, itu orang besar banget," gitu kan. Suaranya juga besar. Terus orang itu nengok, saya cuma maaf ya gitu kan, karena saya nggak bisa gimana lagi. Dan orang itu, terus saya langsung kasih tahu bahwa itu nggak boleh gitu kan. Dia cuma, tapi kan orang itu besar gitu, tetap dengan ngotot, iya benar sih besar, tapi nggak perlu kayak gitu kan. Terus kalau pengalaman kayak yang menegangkan tuh kayak hilang di mall itu udah sering juga Mami. Mungkin karena dia minat, ada yang menarik di depan dia ikutin terus, lama-lama dia lupa gitu. Rasa penasarannya ya. Mungkin karena penasarannya tinggi ya, lumayan lah ya buat sport jantung waktu itu. Langsung ke satpam kasih tahu foto ini anak saya hilang, akhirnya ketemu ya. Itu pengalamannya lumayan lah, bikin kayak naik roller coaster ya gitu. Kalau Mam Retno gimana tuh? Kalau saya, Raffi ini kebetulan memang dia ada speech delay ya waktu. Nah, terus ke taman juga dengan dia dari TKB kita pindah ke Shanghai, mana dia sebenarnya lagi belajar bahasa Indonesia gitu ya. Waktu TKB itu kan lagi baru mau ngomong lah ya gitu. Terus dia langsung pindah ke sana dan langsung dihadapin dengan dia harus ikut bahasa Inggris, bahasa Cina gitu ya. Aduh, saya juga kasihan dia ya, terlalu lumayan berat sebetulnya, tapi ya apa daya, dia harus ke sana. Nah, kemudian udah sampai kelas 4 di sana, dia kelas 5 ke sini, pulang lagi ke Indonesia. Nah, dia benar-benar bahasa Indonesia yang nol, boleh dibilang nol. Bahasa Indonesia nol, dan kebetulan saya masukkan ke sekolah Islam karena saya merasa saya belum ngajarin dia apa-apa lah ya, takut terlambat, takut apa, jadi saya masuk ke SDIP. Saya pikir mudah-mudah aja, ternyata berat juga karena dia teman-temannya sudah bisa hafal juz 30, sedangkan dia paling Al-Fatihah aja dan 3 kul mungkin dia dihafalnya gitu. Sementara yang lainnya sudah hafal itu, Quran udah khatam gitu ya, terus dia harus belajar dari alif batasa, pakai bahasa Arab juga ya, campur aduk banget. Terus dia harus belajar bahasa Indonesia, lumayan berat. Akhirnya ya saya dengar ada sekolah School of Human ini
gitu ya, yang mana untuk Raffi ini nggak bisa yang terlalu dituntut berat, karena dia bahasa Indonesia ya udah setengah mati, dengan pelajaran yang sangat berat dia akan keberatan. Dituntut bilang dalam bidang akademik ya? Di akademiknya itu sebenarnya bisa, cuma karena bahasa Indonesianya itu kendala sekali, jadi dia lumayan agak berat banget gitu. Nah akhirnya ya udah coba sekolah yang akademiknya nggak terlalu berat gitu. Nah, saya dengar ada School of Human ini, jadi saya coba kemarin. Alhamdulillah tadinya tidak diterima karena sudah waiting listnya panjang, 18 waktu itu. Sampai waktu saya datang, nggak bakal ada Bu, duduk nggak ada kursi di sini, karena Raffi saya udah hopeless banget, mau bagaimana. Alhamdulillah rezeki nggak akan kemana, jadi saya sudah daftar ke sekolah lain, dipanggil lagi katanya ada. Nah itu alhamdulillah dapat sekolah ini yang sepertinya sangat cocok untuk Raffi, karena Raffi di sini sekarang sudah mulai dia mau main keyboard gitu ya, walaupun kadang-kadang dia tidak pede, tapi alhamdulillah sebenarnya bagus, dia bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untungnya nggak jadi bawa. Untungnya nggak jadi bawa bangku sendiri ya, karena kan nggak dapat waiting list. Mam Risti, sama Mam Retno, aku mau nanya lagi nih. Apa saja kendala untuk anak spesial, terutama di bidang pendidikan ya? Jadi selama ini yang dihadapi itu apa? Sama bagaimana menyikapi kendala-kendala tersebut? Mau Mam Retno dulu apa Mam Risti? Oke. Saya dulu boleh Sweet. Jadi kendalanya waktu pasca TK, lulus TK tuh ya, saya lumayan kesusahan mencari sekolah yang tepat buat pasca gitu. Jadi memang saya udah list down itu sekolah-sekolah yang inklusi, yang bisa menerima anak-anak spesial kayak pasca gitu ya. Cuma saya datengin satu-satu semua itu, ntar ada yang programnya bagus tapi sistemnya nggak bagus. Jadi ada sistemnya tuh, contoh anak yang spesial ini benar-benar belajarnya terpisah gitu Mam. Jadi anak reguler, anak spesial, nanti cuma waktu tertentu aja sebentar mereka ketemu, dipisahkan lagi. Buat saya, aduh ini programnya bagus tapi kok begini gitu. Saya cari lagi sekolah lagi, itu kendalanya gitu. Ada yang fasilitasnya bagus, ada tim ininya, tapi kok kelihatan lingkungannya anak-anaknya, saya ngelihat kan, saya datang langsung itu kok kayak bukan membuli, tapi antara ya kelihatan lah bahwa mereka kok kayak jaga jarak gitu sama anak spesial. Saya juga, aduh ini susah nih kalau anak saya harus bersekolah di sekolah kayak gini gitu. Jadi itu sih kendala-kendalanya gitu kan, sama ya pola belajarnya juga. Jadi dari gurunya, walaupun misalnya itu semua udah bagus, tapi kadang gurunya juga menganggap ya jadi kayak nggak menyerahkan aja langsung ke ininya. Saya nggak pegang pasca nih di kelas kayak gitu. Jadi makanya saya cari benar-benar, saya waktu itu list 13 sekolah. Dari 13 saya survei, akhirnya saya pilih 4. Dari 4 itu keterima, cuma akhirnya saya pilih 1 waktu itu. Jadi yang benar-benar sesuai itu kategori-kategorinya. Nah, kalau waktu dari SD ke SMP ini udah langsung jatuh cinta deh, karena dari tipe sekolahnya juga bukan tipe akademik banget. Jadi bukan yang kalau nggak pintar akademik itu nggak pintar, nggak cerdas gitu. Di sini kan motonya ya semua anak cerdas gitu ya. Jadi udah poin banget gitu. Jadi anak saya pasti cerdas di satu sisi nih. Mungkin saya belum menemukan, tapi kan nanti gurunya, timnya ya tim yang di sini bisa menemukan. Jadi kalau dari SD ke SMP alhamdulillah sih udah nemuin gitu. Kendalanya udah nggak ada nih, waktu SD aja nggak ada, adanya gitu. Mam Retno sendiri gimana tuh kendala? Saya waktu itu waktu itu saya cari sekolah SD-nya ya. Waktu itu kan sampai baru setahun ya, belum nyampe setahun, terus kita harus cari kan untuk SD-nya. Nah itu Raffi itu pernah tes satu tempat namanya Sakai United International School. Nah itu tuh ke situ yang ngetes itu kepala sekolah, yang mana orangnya berewokan gitu. Dia badannya gede, dia nggak berani ini aja. Ditanya diam aja semua. Aduh mana di situ orangnya, padahal dituntut anak itu harus berani gitu. Sementara anak ini masih TKB kan, waktu itu bulan Januari gitu kan, masih di TKB untuk daftar. Dia baru
4 bulan lah di Shanghai. Itu dia ngelihat begitu dia takut bener, takut tidak mau melihat. Sampai 2 kali ditanya diem aja, udah langsung nggak boleh di situ. Sebab aduh rada sedih juga gitu. Padahal maksud saya sekolah di situ karena si Alif nih sudah sekolah di situ gitu. Jadi biar maksudnya biar nyambung kan sama adiknya gitu. Rafinya nggak diterima, betul-betul tidak diterima. Saya aduh gimana ini, akhirnya coba cari sekolah lagi di Shanghai Singapore International School. Nah saya pikir sudah Singapura. Nah waktu awal-awal pun itu juga yang ngetes kepala sekolah. Dia nanya, dia diem, terus udah didiemin lagi, ditanya lagi masih diem lagi. Aduh, saya juga tuh sampai ayahnya nih takut juga. Aduh ini kalau nggak diterima sekolah di mana, kita pengetahuan sekolah di sini kayak nggak ngerti lagi di mana gitu. Terus udah, akhirnya kepala sekolah, oh sepertinya anaknya belum siap untuk dites gitu. Terus udah nanti kapan aja lagi tes lagi. Astaga, kita sudah aduh ini apa sih cuma gini aja mesti pakai tes gitu ya. Akhirnya ya sudah, oke. Begitu dia keluar tuh, dia baca ininya ada apa ya, ada flyer gitu ya di depan pintu tuh dia baca, ada yang golf gitu. Ih di sini ada golfnya, iya sih gitu. Nah itu ada sekretarisnya yang yang melihat gitu. Lah itu anak bisa membaca tadi. Diem aja ditanya dia lagi ya, terus akhirnya sudah ada ya udah dibilang lagi kan ke kepala sekolahnya enggak nanti aja gitu. Udah akhirnya berapa hari kemudian lagi baru dites lagi. Waktu masuk karena waktu itu tes waktu pertama kan dia sendiri, tidak boleh didampingi orang tua kan. Terus akhirnya waktu tes yang kedua kepala sekolahnya bilang biar dia ada rasa pedenya, boleh deh salah satu orang tua ikut di dalam, tapi tidak boleh ngomong apapun gitu. Jadi tidak boleh membantu dia gitu. Oke. Bapaknya ya udah duduk di dalam tuh, awal-awal ditanya masih ya bapaknya udah duh gimana gitu, terima nggak gitu. Terus akhirnya begitu yang ketiga, mungkin ya kedua atau ketiga gitu, ditanya lagi sama Rafi coba kamu sebutin ini gitu. Terus dia minta sebutin 3, dia kasih 8 yang dia sebutkan. Saya lupa waktu itu tesnya apa itu. Nah kamu bisa jawab katanya. Tadi saya tanya kamu cuma jawab nggak mau jawab gitu. Sekarang saya cuma nanya 3, kamu jawabnya 8 katanya. Langsung itu diterima, ya Allah ini yang namanya kaki udah langsung los aja. Terima kasih Mam Sristi, Mam Sresno. Ternyata kendala dalam mencari pendidikan untuk anak-anak spesial itu ada di mencari sistem dan program ya yang sesuai untuk kebutuhan anak-anak kita ya. Gitu. Semoga kita setelah bincang-bincang sama Mami Ima dapat sesuatu yang baru lagi ya, pengalaman. Betul. Sekarang jadi aku pengen nanya nih ya Mami Ima. Mami, apa sih School of Human Education for All Center atau SEC itu? Oke. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan SEC itu apa, mungkin kita bicaranya sekolah inklusi dulu, secara keseluruhan ya. School of Human ini adalah sekolah inklusi, di mana tadi kita udah bahas sedikit tentang inklusinya, bahwasanya sekolah yang menerima keberagaman kondisi anak-anak. Nah, pada saat mendirikan School of Human sebagai sekolah inklusi, kami inginnya fokus. Dalam arti kita komit bahwasanya kita akan menerima keberagaman anak, sehingga anak spesial, anak reguler dengan segala kondisi kita terima. Nah, pada saat kita komit di awal, kita ingin melakukan sesuatunya dengan optimal. Pada saat bicara anak spesial, pastinya perlu kondisi spesial juga untuk menangani anak-anak ini. Gitu ya, sehingga nggak ada yang berewokan, kita pun ya, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya kita bikin satu unit di mana yang akan handle program-program khusus untuk anak-anak spesial ini biar bisa belajar bareng-bareng sama teman-temannya. Karena kalau tadi Mam Risti bilang yang spesial digabungin sama spesial itu eksklusif namanya, bukan inklusi. Ya, jadi kalau inklusi seperti yang sudah dijalankan oleh School of Human, kita menerima semua anak bergabung belajar bersama-sama di dalam kelas. Nah, sehingga pada saat kita berniat fokus, kita membuat satu unit khusus yang akan menghandle anak-anak kita dengan program-program yang kita siapkan khusus.
Akhirnya kita beri nama School of Human Education for All. Makanya kenapa pendidikan untuk semua. Sebenarnya tidak hanya anak-anak spesial saja, semua anak reguler kan kadang ada yang moodnya berantakan terus prestasinya jadi turun, yang lagi nggak mau main sama temennya karena marahan, yang berantem. Jadi sebenarnya Education for All ini, unit ini tidak hanya menangani anak spesial, tapi anak-anak yang kondisinya perlu bantuan secara akademis, non akademis pun bisa kita bantu. Nah, makanya School of Human Education for All Center, sehingga unit ini khusus menangani yang perlu penanganan khusus, karena harus School of Human-nya sendiri sebagai sekolah umum harus berjalan. Jadi semua kita bersinergi. Makanya ada satu unit khusus yang biar bisa bersinergi dengan teman-teman guru reguler dan anak-anak reguler. Sehingga di dalam unit SEC ini kita punya program pendampingan oleh guru-guru pendamping. Nah, ini dia tadi supaya anak-anak kita bisa belajar di kelas bareng-bareng sama teman-teman yang reguler yang nggak bisa belajar 100 kali 100 direduksi jadi 10 tambah 10 dan seterusnya misalnya. Nah, kemudian yang uniknya lagi ada program keterapian yang biasanya mungkin kita sama-sama suka dengar terapis ini adanya di rumah sakit, di klinik gitu ya. Nah, kita bersinergi dengan in-charge terapi yang sebagai karyawan full supaya program khusus tadi bisa terkontrol atau terintegrasi dengan baik sehingga percepatan dari kondisi anak-anak bisa dipantau dengan baik. Jadi kurang lebih unit SEC itu untuk memaksimalkan potensi anak-anak yang perlu penanganan. Baik akademis dan non akademis ya. Akademis dan non akademis. Terus Mami Ima ya, apa aja sih fasilitas dari SEC yang disediakan untuk anak-anak yang butuh penanganan khusus akademis ataupun non akademis itu? Ya, yang tadi mungkin salah satu programnya yang tadi saya sebutkan, ada program pendampingan, ada program supervisi yang dilakukan oleh guru-guru pendamping. Nah, mungkin yang berbeda lagi dengan sekolah inklusi pada umumnya, teman-teman dari guru pendamping di SOH ini semua berlatar belakang pendidikannya S1. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman guru ini bisa membantu secara akademis mereduksi kurikulum. Nah, mereduksi kurikulum itu mungkin bukan hal yang sederhana, perlu pemahaman-pemahaman lebih yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang lulusan SMA. Nah, tadi ada terapisnya juga. Gitu. Jadi terapisnya juga semua kebutuhan anak-anak, mulai dari hambatan bicara tentang speech delay tadi, untuk pemahaman fokus ada okupasi terapi, sensori integrasi, terapi perilaku, misalnya kayak tadi cerita sedikit tentang sebenarnya pasien jujur gitu ya, dia bisa ya, nggak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tapi pada saat ditempatkan di lingkungan sosial yang orang lain belum tentu bisa terima, dia perlu kita info nih, nggak boleh begini loh, nggak boleh begitu loh. Nah, itu ada terapi perilaku istilahnya seperti itu. Jadi kalau bicara terapi perilaku sebenarnya kan tidak hanya anak-anak dengan kondisi spesial, mungkin kita juga yang nggak ngerti gitu ya, teman-teman anak-anak reguler yang nggak paham juga mungkin perlu pemahaman lebih seperti itu. Jadi programnya ada program pendampingan, ada program terapi, dan ada program supervisi juga. Cukup lengkap ya. Biasanya kan kalau sekolah itu pasti harus ada kerjasama antara orang tua dan sekolah ya. Itu pembagian tugasnya itu gimana tuh Mami Ima? Antara orang tua dan dengan sekolah. Ini seru juga nih, Mam. Jadi pada saat kalau saya ketemu orang tua yang baru masuk, saya bilang, nanti yang sekolah tidak hanya anak ya, Mam, mamanya juga. Kenapa? Karena anak-anak spesial ini kan perlu kontinuitas dan perlu konsistensi ya. Sehingga apa yang sudah kami lakukan di sekolah, pengennya sih bisa diulang di rumah. Jadi programnya berjalan dan lebih cepat. Jadi saya bilang, Mama siap-siap ya dapat PR, siap-siap ya dapat home program ya, saya bilang. Karena kami ingin tadi yang Mama pasti bilang, naruh anak ke sekolah bukan hanya sekedar naruh, abis itu udah bye-bye gitu kan. Tapi kita harus in charge di dalamnya karena perkembangan itu harus sinergi antara orang tua dan guru. Jadi kalau orang tua, guru dan sekolah pastinya. Jadi pada saat kita punya program A, saya akan informasikan ke para orang tua sehingga untuk bisa mengulang kegiatan itu lagi di rumah sehingga progresnya bisa jadi lebih cepat.
Jadi orang tua juga tetap harus ikut andil ya, tidak membiarkan anak. Betul. Nah, tapi itu berlaku untuk semua orang tua sih. Iya, Mam, iya. sebenarnya. Sebenarnya Nggak ya. hanya anak spesial aja ya. Betul. Mami Ima, apa sih keunggulan dan perbedaan SEC dengan sekolah-sekolah lainnya? Perbedaan ya, perbedaan atau keunggulan. Ya, jadi pada saat bicara sekolah inklusi, mungkin kan dari tahun 90-an sebetulnya pemerintah juga sudah mewajibkan semua sekolah harus sebagai sekolah inklusi. Tapi yang jadi masalah adalah apakah sekolah-sekolah tersebut secara sarana dan prasarana sudah siap? Itu pertanyaannya. Sehingga pada saat sekolah yang belum disiapkan secara khusus untuk sarana dan prasarananya, akhirnya anak-anak spesial yang diterima di sekolah tersebut lebih kepada yaudah deh diterima aja, kan peraturannya harus terima. Kalau nggak terima nanti kena sanksi dari dinas, misalnya seperti itu. Tapi itu tadi orang tua kayak Mama Tasya sama Mama Raffi itu luar biasa. 15 sekolah di list down gitu ya, dari 15 jadi 4, dari 4 jadi 1, karena memang tidak mudah memilih sekolah. Sehingga pada saat disebut sekolah inklusi, idealnya, saya bicara ideal, itu ada program-program yang disiapkan untuk anak-anaknya sehingga mereka bisa belajar nih bareng. Gimana sih caranya gaul, gimana sih caranya nongkrong, gimana caranya ngomong yang baik sama guru dan seterusnya. Nah, anak-anak dengan kondisi tertentu tadi, anak spesial perlu penguatan-penguatan seperti itu. Nah, makanya kalau cari sekolah yang judulnya inklusi, cek di dalamnya, bener nggak ada program yang mensupport hal itu. Nah, itulah yang dilakukan School of Human dengan membuat sebuah unit yang namanya School of Human Education for All Center tadi. Mungkin itu yang membuat kami berbeda dengan sekolah-sekolah inklusi lainnya. Benar-benar berbeda ya, pokoknya spesial ya. Nih, sekarang aku mau nanya lagi nih, sama Mam Risti sama Mam mau ya. Kenapa memilih untuk sekolah anak-anak kalian? Jadi ini ya kaget gitu anak-anak. Jadi seperti yang Mami Ima bilang, jadi kan saya udah dari SD tuh udah terbiasakan ngelis. Ini juga termasuk salah satu list. Cuma untungnya waktu kelas 6 itu kan pasnya sudah masuk sekolah inklusi. Di situ ada tim psikolog juga, tim terapis juga. Saya dapat rekomendasi sebenarnya dari psikolognya. Bunda udah tahu belum SOH gitu kan? Belum, di mana tuh gitu, di Keranggan. Wah, dekat rumah nih gitu kan. Terus terus gimana sekolahnya? Nah, sekolahnya kebetulan mengadop yang 8 kecerdasan itu ya. Maksudnya bahwa semua anak cerdas, nggak cuma kognitif aja gitu kan. Semua kecerdasan musik dinilai, semua dianggap kecerdasan. Itu udah poin besar tuh buat saya gitu kan. Terus saya lihat ternyata menurut yang merekomendasikan itu juga sudah ada tim SEC tadi gitu. Jadi memang bukan cuma sekedar gedungnya aja, ini ada gedung SEC gitu misalnya, terus ini sekolah, bukan, tapi sistemnya maksudnya sudah sangat rapi gitu ya, bahwa sudah ada psikolognya, sudah ada terapisnya, bahkan bisa terapi langsung di sekolah. Jadi saya nggak perlu, terbantu banget tuh Mam. Jadi nggak perlu saya cari terapi di luar sekolah, karena itu susah ya, pasti Mama Raffi tahu. Jadi untuk cari lagi ke klinik, daftar lagi tuh kadang belum tentu dapat jadwalnya. Ini sudah terintegrasi di sekolah. Jadi guru yang nanti akan menjadi mendampingi anak saya juga kan terlibat di kelas. Jadi tahu gitu sampai mana sih pelajaran anak saya gitu kan, yang kurang di mana sih, kelebihannya apa sih, itu semua sudah terintegrasi. Dan saya lihat pola pembelajarannya juga anak yang spesial ini nggak dipisahkan masuk di kelas gitu ya. Jadi benar-benar digabung dengan perbandingan 1:5 waktu itu. Berarti kan lebih banyak anak yang bukan spesialnya dibanding yang spesial. Jadi mudah-mudahan, dan sepertinya sih saya melihat perkembangan yang sangat baik ya, sudah tahun ketiga, sekarang sudah mau tahun keempat itu. Jadi memang terlihat sekali sudah lebih nggak kaku lagi dalam ngobrol misalnya gitu kan, sudah terbentuk karena dia memang sudah gabung dengan yang anak reguler kayak gitu. Jadi saya dijelasin sama yang merekomendasikan, dan saya datang sendiri, saya tanya, terus kebetulan langsung saya ngobrol juga sama Mami karena diperkenalkan. Jadi saya tanya, oh ya ini cocok banget, jadi udah nggak perlu 13-15 sekolah lagi, saya langsung dan saya mendaftar. Waktu itu waiting list juga sama kayak Raffi, tapi alhamdulillah nih jodohnya Pasya di sini gitu. Saya senang, Pasya senang, dan pas ditanya kan dia sudah kelas 9 mau lulus kelas 10 ya,
waktu kelas 9 saya tanya, Pasha mau SMA di mana? Soh dong, udah itu jawabannya udah. Jadi alhamdulillah, karena saya juga secara orang tua saya senang. Tapi kan kalau anak saya bilang enggak, saya nggak mau di Soh, kan harus cari lagi nih senangnya. Jadi pada saat dia jawab Soh, oke, confirm Soh langsung. Gitu. Karena orang tua cuma support Iya, ya. dan udah cocok semua dari sistemnya, dari programnya, dari semua fasilitas itu udah kayak ini banget ya, semua udah utuh gitu, kayak udah full semua ada di Soh gitu. Jadi udah nggak pusing lagi nyarinya gitu. Oke. Mam Retno. Kurang lebih sih seperti Risti ya, jadi saya juga dapatnya rekomendasi karena saya nggak benar-benar, saya cuma tahu sekolahnya ya yang dekat sekolah dari rumah aja gitu ya, begitu gitu. Terus tapi dari sekolah itu ya, sekolahnya dia sekolah Al-Marjan itu dia bilang, Mam coba sekolah di sini di sekolah ini gitu katanya. Habis itu bagus loh, beberapa murid saya dia di sekolah kita di sini ini kurang gitu, tapi setelah di sana beda sekali gitu. Setelah saya ketemu kembali, beda sekali. Yang dulu tuh dia tuh anaknya tuh nggak berani lah gitu ya, orangnya nggak pede banget. Sekarang ketemu saya tuh bisa ngobrol, bisa ini gitu. Jadi wah, saya bilang itu bagus loh Mam sekolah di sana gitu. Terus tadinya Rafi pinginnya sekolah yang udah di sana karena udah kenal sama temen-temennya gitu. Cuma saya melihat, aduh, Dek, terlalu berat nih buat adik. Saya karena ngejarnya tuh terlalu banyak akademisnya ya, karena dia baru begini, terus harus mengejar yang segitu besar, kayaknya enggak deh gitu ya. Terus ya udah, saya coba kesini itu tadinya, aduh, hampir nggak dapat. Tapi namanya rezeki nggak akan kemana. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat sini. Ya, betul, sangat bagus di sini. Saya terbantu sekali dengan ada terapi, ada pendamping. Kalau nggak ada pendamping, saya terus terang kepikiran ini anak gimana ya belajar di sekolah, gitu. Ininya bisa bener nggak ya, gitu ya. Jadi setelah ada pendamping, jadi saya terbantu sekali. Saya tanya, gimana Kak Juna ini? Oh bagus kok Bun, gini gitu. Terus tapi ya saya juga terlihat dengan kondisi dia sehari-hari, oh ya memang dia sudah jauh waktu SD lah. Alhamdulillah banyak banget progresnya ya, perkembangannya setelah anak-anak sekolah di sini. Betul, terbantu sekali. Nih aku mau nanya lagi nih sama Mam Risti ya, sama Mam Retno. Apa aja yang didapat selama bersekolah di Soh bagi Ananda dan orang tua? Selain progres yang semakin baik, semakin cepat ya, karena program dan sistemnya di Soh ini, apa aja sih selain itu? Selain progres secara tingkah laku gitu ya, yang paling utama sih kepercayaan dirinya dia gitu ya. Jadi karena di Soh ini terus terang saya senang banget, Pasha ini anak spesial. Di sini banyak banget anak yang reguler, tapi kalau ada panggung misalnya kayak acara Soh ya gitu untuk seni, itu nggak pernah dilupain anak-anak spesial gitu, kayak selalu dilibatkan. Dilibatkan, bahkan kayak ayo Pasha tampil kayak gitu. Jadi karena seringnya dikasih kesempatan untuk itu, jadi kepercayaan dirinya pasti nambah ya. Terus kalau ada lomba udah nggak takut lagi, Pasha mau ikut, mau gitu. Kemarin juga sempat ada event itu ya Mami autism ya, kebetulan masuk final 5 orang dan Pasha harapan 1 untuk menyanyi. Iya alhamdulillah. Jadi di situ itu buat saya penting banget. Jadi kadang kalau pelajaran tuh udah nomor sekian deh gitu, kayaknya nggak penting tapi bukan yang utama. Betul. Gitu kan. Kalau kepercayaan diri, terus dia berani, dia tahu dia punya kemampuan apa gitu, dia bisanya di mana, apa itu lebih penting sih. Dan ini di sini tergali sih gitu. Gitu menurut saya itu. Kalau saya ya itu memang Raffi di sini ini betul-betul lumayan percaya dirinya ya untuk saya juga kaget juga dia bisa juga ya main keyboard gitu ya. Terus kemarin ikut lomba gitu ya, saya nggak nyangka juga dia bisa. Pokoknya saya sih penting maju aja deh gitu, kalah menang mah ada masalah lah gitu ya. Alhamdulillah dia bisa, ternyata juara 2 gitu. Itu saya sangat surprise sekali dia bisa begitu gitu. Kadang aduh ini kok ya apalah berani dong gitu.
dia suka nggak pede gitu loh, tapi bener bisa gitu. Akhirnya ya sekarang udah lumayan sih, sudah mau ayo main-main gitu. Tapi ya walaupun agak nolak-nolak dikit tapi oke. Amalnya juga. Kebetulan kemarin juga lomba Autis Awareness itu tingkat nasional ya, Mami? Iya, Ya? kemarin namanya tingkat nasional. Udah gitu jurinya juga independen ya, nggak dari Iya, sekolah jurinya gitu. juga independen. independen. Betul. Kayaknya itu pasti hasilnya sesuai memang kemampuan anak-anaknya. Iya, iya. Nggak masalah sih menang kalah. Itu nomor sekian ya. Yang penting udah mau tampil, udah pengalaman ya. mau ikut lomba itu sih udah penting banget. Yang penting pengalaman buat Pengalaman, anak-anak ya. ya. Ada. Mam Sristi sama Mam Retno, Iya. ada saran nggak sih buat para orang tua untuk mencari sekolah untuk anak-anak spesial itu seperti apa? Oke. Sebenarnya ini karena berbagi pengalaman aja ya, karena pernah mengalami mencari sekolah itu nggak gampang. Jadi jangan tanda kutip, jangan gampang tertipu dulu sama ini sekolah inklusi, udah taruh gitu ya. Fasilitas. Iya, benar-benar memang harus kita datang, tanya programnya, sistemnya, kalau perlu beberapa jam di situ lihat gimana mereka bergaul gitu ya. Itu penting sih karena saya ngalamin dari berapa sekolah ternyata dari belasan sekolah itu cuma 4 yang masuk kategori gitu. Jadi ya itu penting karena kan kalau anak udah merasa nggak nyaman, Betul. nggak bisa berkembang kan. Betul. Kemudian apa namanya dengan dia dipisahkan dia nanti akan merasa kenapa sih Berbeda. saya dipisahkan ya berbeda. Jadi harus dilihat sampai ke dalam. Jadi jangan cuma lihat label inklusi, dah titip aja selesai gitu ya. Mungkin lebih detail lagi ngelihatnya kalau sebagai orang tua itu sih saran saya. Mam Retno, Ya, ada? kira-kira seperti itu kita harus lihat betul gitu. Kira-kira anak ini benar. Dan kita tanya anaknya. Jadi kamu mau nggak sekolah di sini? Lihat ada dia dulu ini tempatnya gini gitu. Kalau dia oke, ya sudah. Kita ingin aja sudah kita support. Ya. Jadi tetap ya anak juga tetap harus dilibatkan Iya, ya, yang karena sekolah kan yang sekolah anaknya. anak orang tua itu cuma mensupport. Betul. Tapi alhamdulillah Soh itu mempunyai sistem program yang mensupport semuanya Iya, antara orang support tua semua. dan sekolah. Betul. Anaknya nyaman, orang tua Iya juga betul, nyaman ya. betul, betul, betul. Kita malah kita lebih betah dong di sekolah. Nggak mau pulang. Ya, betul. Anaknya udah nunggu-nunggu di depan kita masih ada ya. Ya, betul. Sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan dari para narasumber untuk acara podcast ini, mungkin untuk Mam Paps di luar sana. Saya dulu? Ya, Oke. Kalau saya tuh senang banget dengan satu kalimat yang sederhana dan mungkin udah banyak disebut, tapi kalau menurut saya ini maknanya dalam. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kayak kita nih, kita mau satu meja aja, kita perlu briefing, kita perlu ketemu, perlu meeting gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak kita, pada saat kita kenal betul siapa anak kita bisa mencarikan tempat yang paling tepat untuk dia. Satu begitu. Yang kedua, pada saat oh iya sekolah yang A ini yang kita pilih cocok nggak sih? Kita harus kenal dulu dengan sekolah itu. Makanya kan tadi kita sampaikan sama-sama pada saat cari sekolah, cari tahu betul dulu programnya seperti apa, gurunya seperti apa, lingkungannya gimana, jaraknya dan seterusnya. Sehingga pada saat kita saling mengenal, itu insya Allah segala hal bisa berkembang dengan lebih optimal. Mungkin Mam Retno sama Mam Risti ada. Oke, itu Mami dari sisi sekolah ya. Kalau saya mengutip ini kata-katanya Baba Munif yang paling membekas. Jadi tiap anak itu cerdas tanpa terkecuali gitu ya. Dan Allah itu kalau menitipkan anak spesial itu pasti nggak pernah salah gitu. Jadi semangat buat orang tua yang punya anak spesial, pasti orang tuanya itu udah terpilih lah, istilahnya sudah dianggap mampu sama Allah. Jadi semangat. Pasti ada jalan, berdoa, usaha, cari, pasti ada effort lebih, tapi kita jalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya berjalan dengan baik sih gitu ya. Mam Retno? Apa ya? Kalau saya ya udah termasuk kedua-duanya. Tapi pokoknya yang penting kita sebagai orang tua harus selalu semangat tanpa lelah lah ya untuk mencarikan tempat yang terbaik untuk anak kita. Setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari pengalaman dari Mam Sristi, Mam Retno, dan Mami Ima, mungkin Mami Ima bisa memberikan penjelasan bagaimana caranya mendaftarkan anak-anak kita yang mempunyai orang tua yang mempunyai anak spesial ke SOH. Oke, ke SOH ya.
saya juga mengutip bahasanya Babang Munifi. Mungkin kalau kita masuk sekolah zaman dulu harus tes gitu ya, ada psikotes, ada tes potensi akademik. Kelebihan SOH dengan sekolah yang lainnya adalah syarat masuknya cuma satu, yaitu masih punya denyut nadi. Ya, jadi Mudah ya. iya denyut nadi. Jadi pastikan bahwasanya pada saat masuk kalau punya denyut nadi berarti kan kita nggak bisa pilih. Saya mau yang nilainya bagus aja, saya mau yang nilainya anaknya baik-baik aja kondisinya, enggak. Jadi pada saat siapapun itu bisa mendaftar di School of Human karena syaratnya cuma satu. Nah, untuk anak-anak yang spesial memang kita punya keterbatasan dengan peraturan pemerintah yaitu kuota, di mana 5 anak reguler itu 1 anak spesial. Makanya kalau memang ingin bisa bergabung dengan kami dari jauh-jauh hari bisa masukkan ke waiting list karena hanya menaruh nama aja Mam, tidak ada syarat apa-apa, hanya mencantumkan namanya dan kelas berapa. Karena luar biasa waiting listnya tadi Mama Raffi bilang waiting list ke-18 ya. Jadi memang waiting list kita saat ini sudah sampai di 2026. Jadi mungkin untuk anak-anak yang masih SD kelas 2, kelas 3 boleh menaruh nama aja dulu di sini, atau yang SMP kelas 1 mau masuk SMA juga kalau bisa datang ke sini untuk menaruh nama aja. Jadi mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi menerima semua anak-anak dengan berbagai kondisi, dan mudah-mudahan School of Human siswa regulernya juga makin banyak, sehingga anak-anak dengan kondisi yang spesial juga bisa masuk. mendapat kesempatan yang lebih banyak lagi. Amin. Jadi kalau untuk anak-anak reguler atau mam-mam di sana yang ragu, sebetulnya sekolah inklusi ini adalah sekolah yang luar biasa untuk semua anak. Kenapa? Karena anak-anak reguler yang berada di sekolah inklusi itu pastinya akan punya empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang bukan inklusi. Kenapa? Dia akan banyak lebih bersyukur, banyak empatinya, karena mungkin tidak semua punya kesempatan berinteraksi dengan anak-anak yang spesial. Misalnya kayak kemarin Excel kan masuk nominasi cheerful gitu ya, ada award gitu ya. Siapa ya Excel? Jadi itu membuktikan bahwasanya anak-anak spesial pun bisa memberikan vibe atau influence yang positif, sehingga pada saat ya Allah, alhamdulillah ya keluarga saya semuanya baik-baik saja, berarti saya harus lebih sayang, lebih berempati. Yang pastinya kita menumbuhkan empati, dan kita selalu mengedukasi orang tua atau anak-anak yang reguler. Saya sering masuk juga ke kelas atau pada saat MPLS bahwasanya di sekolah ini ada teman-teman kita yang istimewa. Kita mengajarkan mereka apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga dari situ pelan-pelan kita turunkan ke guru-guru, ke anak-anak, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sejauh ini tidak ada yang tadi Mam takutkan, bully dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan itu bisa kita atasi, karena semua lini bahkan sampai ke tim garda depan, security, OB itu pun kita edukasi bahwasanya di sekolah kita punya anak yang kondisinya A, B, C, D. Bahkan sama teman-teman di kantin, mungkin teman-teman di kantin kan sebentar lagi kita buka nih ya di Juli offline kantin, itu pasti nanti akan saya edukasi lagi bahwasanya di sekolah ini ada anak dengan kondisi seperti ini, nanti harus apa dan tidak boleh apa, itu pasti kita sosialisasikan. Jadi yang pasti anak-anak reguler, orang tua yang reguler pun tidak perlu khawatir, karena justru banyak hal-hal non kognitif yang akan didapat di sekolah-sekolah yang inklusif seperti School of Human. Seru banget ya, ngobrolnya. Banyak sekali ilmu pengetahuan baru yang kita terima. Mami, sebelum ditutup, aku mau ngasih, Mam Pap dari komite tuh mau ngasih gift spesial untuk orang spesial Mami. Jadi sebelum ini saya minta bantuan ke Mami Novel selaku Ketua PTA untuk memberikan bingkisan buat Mami Novel. Jadi kita berdiri. Yuk. Cheers. Ini ada pikiran ya, handmade dari Nesa kelas 11. Iya, Insya Allah. Insert lagi nih. Ya, Masya Allah. Ya, mana penontonnya?
Sama-sama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mami Ima, Mam Risti, Mam Retno Sama-sama. udah bersedia hadir meluangkan waktunya di acara bincang-bincang podcast PTA edisi spesial ini. Semoga podcast kita kali ini memberikan manfaat banyak untuk para Mam Paps di rumah. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Salam sinergi. I found a light.